untuk daripada nuntut ilmu. Ya kumbena karena nuntut ilmu sino perbuatan mulia. Cara kepada hadir le majelis ilmu untuk daripada nuntut ilmu, ino justru cara si badak itu sebagian dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara untuk mempermudah diri, untuk daripada mudahan jalan menuju suatu tempat mulia. Kita sedia yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut syarat jannah, surga. Berarti semakin terus daripada semangat, daripada geger, daripada istiqomah terus pada kirang hadirin majelis-majelis ilmu. Untuk daripada nuntut ilmu. Berarti kita terus mudahan jalan. Kita terus mempermudah jalan menuju nikmat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa atau saya menempuh suatu jalan, berarti saya jalani semua jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah atau mudahan jalannya menuju surga. Jadi di antara lain cara untuk daripada mudahan jalan menuju surga sino kecuali untuk ilmu. Karena kemudian karena tanpa daripada tuntut pertama. Karena dengan cara daripada menuntut ilmu berarti kita pelajarin ilmu. Kita mereka ilmu. Yang pun semata-mata karena ilmu. Karena ilmu sino cigin ngangkat kemudian derajat kemuliaan. Ilmu sino cigin ngenaan, cigin benara, apa sih kepada gawe. Yang boleh bahasa hadis Nabi Sallallahu dengan si beribadah tanpa ilmu, gina kemungkinan besar ginluean syedana daripada kenaan. Munten gawe amal tanpa ilmu. Yang para ulama menang bahwa ilmu sino ia kunci dengan selakuan amal. Ilmu sino ia imamna. Al-ilmu imamul amal. Wal amalu tabi'uhu kata para ulama. Al-ilmu imamul amal. Ilmu sino imamna. Ilmu sino pemimpinna. Ilmu sino supirna dengan selakuan amal. Wal amalu tabi'uhu, sedangkan amal sino yang ikut ilmu doang. Berarti gawe suatu perbuatan dengan ilmu. Yang pada ilmu sino ya kena besi daripada gawe. Nah, yang pada ilmu sino perlu ya kewajiban si awal-awal. Yang pada dengan sini untuk ilmu sino berarti yang gawe suatu kemuliaan. Sigin ngangkat derajat kemuliaan sendiri, terus sigin jauh dia tiba tempat yang mulia. Ya sino surga dari sino Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada kita sino le tempat le mulia, le waktu-waktu mulia, kita gawe suatu kemuliaan. Akan lebih-lebih daripada gawe suatu kemuliaan, le tempat mulia, jadi waktu mulia. Le tempat mulia, masjid. Meskipun sebenarnya setiap majelis ilmu le dembe tahu. Nalik balik setiap majelis ilmu menjadi tempat mulia. Musalla setiap majelis ilmu jadi tempat mulia. Lebih-lebih masjid atau tempat majelis ilmu lebih-lebih derajat kemuliaan lebih boleh. Karena itemnya suatu majelis mulia di tempat si mulia. Nah, menopul di saat sini dah kita lihat waktu kemuliaan.
Kita lihat waktu-waktu mulia. Karena lihat malam sini, kita sini masih lihat saat-saat kemuliaan. Karena kita masih lihat bulan Muharram. Bahkan saat ini baru tengah lewatin awal-awal dengan tahun baru. Tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. 1447 Hijriah. Berarti sekenal umurnya Nabi wah hijrah dengan Mekah di Pak Madinah. Wah 1447 Hijriah. Berarti 100 petang dasa pitu tahun. Nabi wah hijrah dengan Mekah di Pak Madinah. Meskipun terhitung si sahabat Umar bin Khattab dengan tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Hijriah terhitung si sahabat Umar bin Khattab dengan tahun kedua Hijriah. Kurang lebih wah hampir kita setengah tahun. Nah sini kita wah lihat tahun baru. Selain lihat tahun baru, kita lihat awal-awal. Lihat permulaan bulan dalam kalender Islam. Kita sebut arah bulan Muharram. Nah bulan Muharram sini, ya sinos bulan mulia. Bulan Muharram sini, ya bulan mulia. Jadi tidak sekedar cuma berRamadan doang mulia, secara umum tahu tak? Kenapa bulan Ramadan doang bulan mulia? Padahal selain dengan bulan Ramadan, ada bulan-bulan mulia yang lain. Bahkan bulan Muharram sini, ia salah satu dengan 4 bulan mulia, si mulia yang sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan sini bulan mulia. Kita sebut syarat arba'atun hurum. Sebagaimana sebut nasib malik nasida Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Taubat ayat 36. Nah, nasida Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Ila akhir ayat. Atau nasida Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan atau luwe bulan, bilangan bulan le sisi desida Allah Subhanahu wa Ta'ala sino 12 bulan. Ini wah maklum itu. Fi kitabillah, dalam ketetapan desida Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sewaktu desida Allah Subhanahu wa Ta'ala sino menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi bulan di sisi Allah luwihna 12 bulan. Di dalam ketetapannya, sewaktu di Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi lainnya wahna tepang ya sisi Allah. Bahwa luwih bulan sino 12 bulan. Luwih bulannya 12 bulan. Bahkan sedek neman arak manusia di muka bumi sini. Karena lain ketetapan sida Allah, sewaktu sida Allah sino menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi bulan simbe tetepang sida Allah bulan sino. 12 bulan sino. Sedangkan bulan sino ada 2 model. Ada sino ada bulan syamsiah, ada bulan qamariyah. Sedangkan bulan syamsiah luwe bulannya 12 bulan. Bulan qamariyah luwe bulannya 12 bulan. Cembe kenana bulan syamsiah. Ya sino bulan si terhitung menurut peredaran matahari, samsi matahari. Ya sino si biasa sebutnya dengan bulan bawah. Bulan tahun Masyi.
Ino luwe bulanna 12. Bulanna ta'awalin si bulan Januari, ta'akhirin si bulan Desember. Insyaallah selaku tapalin. Tanggal-tanggal merah insyaallah lakukan apalin. Lagu selain dengan bulan Syamsiah, Arab daharan bulan Qamariyah. Arab bulan Qamariyah. Nah bulan Qamariyah sini bulan tahun Hijriah. Si biasa sebut dengan bulan atas. Biasa dengan lain ada bulan atas, bulan bawah. Nah, jadi bulan atas itu ya bulan Qamariyah. Bulan kita hitung menurut peredaran bulan atau munculnya hilal. Dia sino bulan, kita awalin si bulan Muharram, kita akhirin si bulan Zulhijjah. Pada 12 bulan. Lagu justru kebanyakan kita jadi dengan Islam. Dua kita dia tahu bulan Temesa. Paling luar otak cuma bulan tahun Masyi, ini buatan dengan Nasyaro. Yang pun golongan ini bulan bawah dengan tua, ini bulan dunia. Kanggo tegadu untuk kepentingan dunia, dilakukan. Karena mau dia tegadu ya, mudarat kita hidup di dunia. Apalagi pegawai-pegawai kan tahu lah hari-hari. Karena dunia ngadu bulan tahun Masyi. Lagu kita sih jadi dengan Islam, tidak dia tahu bulan Temesa. Dua kita ngelaliang bulan Temesa sehingga dua kita tahu kemuliaan bulan-bulan atau fadailul amal, keutamaan kepada gawe amal di bulan-bulan tertentu. Si biasa tersebut dalam bulan-bulan mulia. Justru kebanyakan itu cuma tahu bulan Ramadan doang, bulan mulia. Contohnya pada bulan Rubin dengan Zulqa'dah, itu ngelaliang. Darah itu jaga. Bulan Zulhijjah insya Allah. Karena ada haji pada bulan haji, bulan korban. Itu perhatian. Bulan Muharram. Tebeliang, ya kemuliaan, arak dua dengan bantah itu. Kemudian ada kadang dia keperhatian bulan Temesa. Padahal Al-Quran nyebutnya. Bulan di sisi Allah 12 bulan sino. Ya bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Ini adalah dalam ketetapan dari Allah. Waktu dari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, antara 12 bulan. Bulan Muharram sampai Zulhijjah. Minha arba'atun hurum dari Allah. Antara 12 bulan sino. Tono arah 4 bulan hurum. Tono arah 4 bulan mulia. Zalika dinul qayyim. Ini wajari ketetapan agama si lurus. Nah, jadi simbe ya 4 bulan hurum sino. Nah, ini Al-Quran di ngejelasan kita secara rinci. Al-Quran pada itu secara am. Pokoknya dalam 12 bulan. Bulan Muharram, bulan Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara 12 bulan sini, pokoknya minha arba'atun hurum Al-Quran. Itu arah 4 bulan mulia. Cuman kejelasan itu sebagian dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sabda dari salah satu hadisnya dengan sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sanatu isna asyara sahra minha arba'atul hurum, salasatun mutawaliyah, Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram wa Rajabul Mudhar allazi baina Jumadi wa Sya'ban. Merabasan Nabi bersabda as-sanatu isna asyara sahra. Setahun sino kata Nabi, setahun sino arah 12 bulan. Minha arba'atun hurum.
Le antara 12 bulan sino tono ara 4 bulan mulia. Be 4 bulan mulia sino salah satu mutawaliyah. Telu na sino berurutan yang kata bintang. Be si berurutan sino Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-seke. Be seke, toleh bulan ke-7 tahu na. Wa Rajabul Mudhar. Si keempat darana Rajab Mudhar. Be tahu na Rajab Mudhar sino allazi baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Berarti Rajab Mudhar sino setelah Jumadil akhir sindikman bulan Sya'ban. Kumbena pun disebut darah Rajab Mudhar karena bulan tau menjauhkan dirinya dengan segala kemudaratan. Karena lain di masa jahiliyah biasa dengan Arab sino nyebutnya Rajab sino dua luwih. Arah yarana Rajab Mudhar, si kedua arahnya Rajab Rabi'ah. Rajab Mudhar dia, ini bulan Rajab sino ke sini. Bulan ke-7. Lagu Rajab Rabi'ah sino gantinya ya ketika Rasul datang. Gantian ya aran bulan Ramadan. Yang pernah sebut cara Rajab Rabi'ah bulan tau na mudik. Bulan tau na mudik, tau na balik pulang kampung dengan Arab mesti pada merantau sini. Kan tradisi sini wah turun menurun sampai zaman lain kan. Arah anak Bali mana datang bulan Ramadan, gue pada mudik. Karena mulai kebiasaan dengan lain. Dengan bangsa Arab lain kan pun disebut jaran Rajab Rabi'ah. Lalu ganti ketika Islam datang dari bulan Syahrul Mubarak ke bulan Ramadan. Nah, jadi berdasarkan dengan hadis ini berarti bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia sino, ya sino bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, kanca bulan Rajab. Berarti bulan Muharram si tahu tentang ke sini, ia salah suku dengan 4 bulan mulia si temulia yang sudah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa-apa siwah terhormat, apa-apa siwah mulia li sisi sudah Allah Subhanahu wa taala sino, maka sino wah jadi keharusan bagi kita untuk kepada mulia yang ini. Untuk kepada mulia yang apa-apa siwah mulia li sisi sudah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini lebih baik untuk kita li sisi Tuhan kan. Sebagaimana sudah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa mengagungkan sai-sai beleang, sai-sai muliayang, sai-sai ngagungan, apa-apa siwah terhormat, apa-apa siwah mulia di sisi sudah Allah Subhanahu wa taala sino, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka sino lebih baik baginya di sisi Tuhan. Sedangkan bulan Muharram sini ya bulan mulia, ya salah satu bulan mulia di sisi sudah Allah Subhanahu wa taala. Maka wah dari keharusan untuk kepada mulia yang bulan sini. Membicaraan kemuliaan yang bulan Muharram sini atau bulan Muharram sini sesuai dengan manik masjid Allah si bacaan yang awal ini. Kelanjutannya apa kan ada penekanan ini. Fala tazlimu bihinna anfusakum. Maka lihat bulan-bulan hurum termasuk bulan Muharram sini kepada jauhan diri teh dengan segala kezoliman. Ini cara menjaga kemuliaan bulan ini si pertama cara terjauhin kezoliman. Terjauhan segala kemaksiatan. Karena ini waktu mulia. Karena lihat kebiasaan di dalam agama, terutama lihat waktu-waktu mulia. Untuk gawe suatu amal di dalamnya,
Tentunya balasan dan ganjaran sino lebih terbeleang sudah Allah. Misalnya, jelo-jelo, misal dia sepitu jelo sino lagu mulia. Lagu si paling mulia kan jelo Jumat. Dia pada jelo Jumat sino sebutnya si baginda Nabi Sayyidul Ayyam. Ia pemimpin, ia penghulu lengan selaku jelo sekalian hari-hari. Karena ia jelo paling mulia. Nah, jadi karena ia waktu mulia, jelo mulia, penggawe suatu amal di dalamnya, balasan ganjarannya lebih terbeleang sudah Allah. Sebagaimana baginda Nabi bersabda, "Man 'amila khairan fi yaumil jumu'ati du'ifa lahu bi hasratin adha'atin fi syairil ayyam wa man 'amila sarran famislu dzalik." Mana bahasanya? Saya gawe suatu amal kebaikan. Saya gawe kebagusan, gawe kebaikan. Lek jelo Jumat, maka gina mau pahala marabasan. Akan mendapatkan pahala 10 kali lipat lebih besar. 10 kali lipat lebih beli terbandingan ganja amal bagus, amal soleh, si gawe ngelik jelo-jelo si lain. Wa man 'amila syarran fa mislu dzalik. Terus saya gawe amal keburukan. Saya gawe kemaksiatan. Saya gawe kezaliman. Lek jelo Jumat, maka gina mau dosa 10 kali lipat lebih beli terbandingan ganja kemaksiatan kezaliman si gawe ngelik jelo-jelo si lain. Ya kemudian apa nangano karena jelo Jumat ya jelo mulia. Nah, ngano pun masih bulan Muharram ini. Karena termasuk arba'atul hurum. Salah satu dengan 4 bulan mulia. Maka tenggawe suatu amal pun masih balasannya lebih terbeleang sudah Allah. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Faja'alakunna hurma wa 'azzama hurmatihinna. Wa ja'ala dzambi fihinna a'dham wal 'amalu shalihu wal ajru a'dham." Marabasanta. Maka dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya sebagai bulan mulia. Jadi dari Allah niatnya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab itu sebagai bulan mulia. Wa 'azzama hurumatihinna. Karena sudah Allah akan membesarkan ginbelean hal-hal atau apa-apa cipta pada gawe di dalam. Wa ja'ala dzambi fihinna a'dham. Pegawean sing datengang dosa, kemaksiatan, kezaliman, cigawe tali bulan Muharram niki dosa-dosana lebih terbeleang sudah Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu shalihu wal ajru a'zam. Amal-amal soleh, amal-amal kebaikan cigawe tali bulan Muharram niki pahalanya lebih terbeleang sudah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini sebagai ingatan ini. Dia pun katakan nanti si Al-Quran bulan sini jauhan segala kezoliman no. Baik ya zolim tiba diri kita, zolim tiba dengan lain, lebih-lebih zolim tiba kepada Allah. Ini selapunya harus dijauhin. Kezoliman diri, nah ini paling ringan. Ini pun mentegawi di bulan sini dosa-dosa lebih terbeleang sudah Allah. Lebih-lebih kita pada jaga sini. Karena ini paling luwe niat itu teri. Ini paling luwe nyebabkan umat Nabi Muhammad itu tergelincir. Apa sih no? Kezoliman tiba dengan lain. Kezoliman tiba dengan lain yang ada teri ini. Karena kebanyakan kita cuma merhatikan memperbaiki hablum minallah doang. Lagu lalian itu hablum minan nas. Hablum minallah rajin kita gaji sembahyang.
Taat kita ngaji sembahyang. Lagu hablum minan nas yang berbahaya. Ya kemudian apa bahaya? Karena dia nyeda iman sih. Dia nyeda iman. Kezaliman kita dengan lain. Yang penara sudah muji ibu. Yang penara sebuah sahabat berketuan di Rasulullah pada bahasa, wahai Rasulullah, ini arah sebut dengan mina solehah. Taat di beribadah, rajin yang istiqomah, nguras tengah malam untuk sholat tahajud. Beli siang oleh kenjaluan rajin gawe puasa sunnah. Ia meninggal dunia ya Rasulullah. Be tahu dah. Apa jawaban Nabi? Dakhalal jannah. Gina tamas surga bah. Lagu apa kata sahabat? Lagu ya Rasulullah. Girang menyakitin tetangga. Terus apa jawaban Nabi? Kamu nang ano aja? Dakhalan nar. Gina taman neraka. Coba bayang. Rasulullah dengar ini dengan taat. Rajin ngaji sembahyang. Istiqomah gawe salat tahajud. Kejelona girang gawe puasa sunat. Ini amalan surga. Lagu girang menyakitin tetangga. Dakhalan nar kata Nabi. Ini teman neraka. Yang punya nekah bau telaliang hablum minan nas. Apalagi lihat sisi kezaliman. Zalim tipa dirinya gawe dosa beli. Lagu merugian dirinya. Dia ngerugian dengan lain. Misalnya minum khamar, gawe zina, membunuh, misalnya dosa besar. Lagu merugian dirinya. Lagu pun namanya tobat, kemudian pun cukup rukun nara telu. Si pertama dan nyesel, si kedua na tinggalan pegawaian sino, si keteluna na berazam kuat, wah lagi ngulangin di malik. Nah kedai kada sida Allah ghafurur rahim. Ampunin kada sida Allah. Lagu munara kezaliman tipa dengan lain, berombo sekian rukun. 4 jari ini seberat apa sino? Ule angkat. Nah. Ngendeng maaf dengan si kezalimin. Tengendeng maaf dengan si kezalimin. Karena mun kezaliman tipe manusia kedaka 1000 kali istighfar tipe sida Allah. Ndek teman nerima taubat ke sida Allah. Si ndek teman mau reda ampun maaf dengan si kezalimin. Ini berat. Sia-sia ngaji sembahyang mulai teman selesai dunia kezaliman dan mengenai maaf jemaah ya si tembayar ya hadapan kepada Allah yang ponera luwe dengan muflis wah harap kali dunia luwe amalnya wah tuh ketika buka catatan amalnya 0 sepi harap dengan dah harap wah lengkap catatan amal dan beli pahala amal gawe. Wah garis sahasta jarak dengan ke surga. Gina tema surga arah nidak dengan neraka. Arah panggilan dengan neraka. Isi neraka itu manusia saya isi neraka namanya. Merotes di sida Allah dengan keadilan. Sedangkan di akhirat itu di sida Allah Ar-Rahim. Beda ya di dunia di sida Allah itu bersifat Ar-Rahman. Pengasih. Ahli taat gawe nam sade nemangan sida Allah sade rezeki ahli maksiat sade nemangan sida Allah dalam dunia Ar-Rahman lagu Ar-Rahim sifat keadilan nenek be hamba nasi taat begini mau nikmat be hamba nasi ahli maksiat di dunia begini mau azab era innaka la tuhliful mi'ad ini janji nenek wahai lagu arak dengan waktu amalnya taat ngaji sembahyang amal soleh ngeluwe wah kari sahasta selangkah kita tambah surga arak nidak panggilan dengan neraka minta keadilan di sida Allah hingga terpenuhi cerita arak apa sih nampak nanggur apa kan ia jeng tambah surga layak masa hidup boleh dunia wah dah berbuat zalim dia aku hingga tersidang sida Allah ya rak.
Sebelumnya amalnya dia narak dinar dirham, dia narak permohonan maaf, dia narak akhirat sini sehingga terpaksa kezaliman semasa dunia terbayar si pahala ngaji. Baru nak selesai malak nang aku dah zalimin nak terbayar si pahala sembahyang. Baru selesai arak masih nanggur, aku dah zalimin lain. Terbayar si pahala sedekah nak pahala zikir. Jika boleh pahala tu amal, pahala amal. Lagu lagi dengan aku dah pasti zalimin nak. Wah ini darah si membayar. Maka terpaksa dosa dengan si zalimin sino. Ya, si membayar baik dosa dengan. Sehingga kebalik, dia seharusnya sehasta dalam surga terjun di pak neraka sino dengan si wahai neraka selamat di pak surga gara-gara kezaliman sing memang selesai semasa itu di dunia. Meskipun riwayat sino nyebutnya saya sino pemimpin hati-hati pemimpin loh. Dari presiden, dari gubernur, dari bupati, dari kepala desa, dari kadus. Hati-hati. Pemimpin ini pertanggungjawaban era daripada sudah Allah, hati-hati. Bapak tipa anaknya, suami tipa istri-istrinya. Tetap kezaliman orang kebanyak. Yang pernah belum minan nasibnya butuh perhatian dah. Karena sulitnya permohonan maaf, beda dari sudah Allah. Belik-belik dosa, masih belian rahmat dari sudah Allah. Masih belian pengampunan. Sok benar-benar dan taubat. Terima nasihat sudah Allah. Nabi dengan atta min azam kamal lazam balah. Dengan si taubat dengan dosa yang berada berdosa. Memotivasi semua manusia butuh paling reda. Pengen dan ampun maaf begitu. Baru apa terima taubat sudah Allah. Ya ampun Al-Quran yang kita perbaiki dulu hubungan antar sesama dengan wa aslihu zata bainakum. Mudi sebut sudah Allah kadang wa ati'u Allah wa rasulah. Wa aslihu zata bainakum. Perbaiki pada bagusan, pada periri dulu hubungan antar sesama anda. Suami kanca istri, bapak orang tua barang anak, si kakak kanca adik, tetangga barang tetangga, sesama Islam perbaiki dulu. Perbaikin hubungan dulu. Wa ati'u Allah wa rasulah. Terus perbaiki taat ketika Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Maka sesungguhnya engkau mukmin sejati. Ini sebenarnya orang dengan mukmin, dengan beriman. Dengan selalu berusaha memperbaiki hubungan antar sesama manusia dan berusaha memperbaiki hubungan hablum minallah. Ini arah kepada ini. Karena lapang-lapang dada deh. Apalagi nih tahun baru kan perbaharui selapukna, perbaharui taubatna, perbaharui imanna. Akhirnya tidak terugi ya. Karena di dunia sini penyesalan itu terbaik penyesalan di dunia. Karena masih ada kesempatan kepada pririnya. Lagu menyesal era di akhirat tidak kena tahu. Karena dia terbutulah malak di pak dunia. Nah maka ini dulu si pertama terjauhin. Bulan Situl Muharram sini kan ayat tahun baru, bulan pertama dan perbaiki dulu hubungan antar sesama. Satu hablum minallah terus hablum minan nas. Baru ampun mulai jaga bulan sini isi amal-amal soleh, isi amal-amal kebaikan. Kan bega-bega nah. Tenggawi suatu amal kebaikan di bulan sini pahalanya lebih terbeli angsy kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap amal soleh itu ia perbuatan baik. Perbuatan baik itu bernilai ibadah. Nah jadi ibadah pun masih perbaikin bagus sangat. Terperbaharui, terperbaikinya. Apa ada terperi si pertama kali? Setiap amal kita pada gawe, apa na pertama terjaga dulu. Harus terjaga dengan dalam gitu. Apa terjaga, apa terperi dulu. Kita pada periri itu adalah niat. Niatnya dulu jaga. Periri bagus-bagus. Kumben apa dan niat? Karena perkara hati. Hati sini tene atau kehendak.
Ndik nara kuasa tanpa kehendak. Ndik nara kudrat tanpa iradat. Ampun nara kudrat tentunya arah iradat. Arah perbuatan karena arah hendak. Yang pernah bahasa dengan usul awak bergerak karena pergerakan si ate. Jadi penggerak kita kudrat iradatna Allah Ta'ala enggak. Pemiak tergerak pun tak diam. Kudrat iradatna Allah Ta'ala. Lihat kepada sembahyang pun dengan takbir sampai salam, kudrat iradat. Karena sepenuhnya itu af'al Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Maka ini pernah kita pergi dijaga pertama tidak hati. Karena ini si pertama pandangnya sudah Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati yang terpantun sudah Allah. Kumbena pada niat terjaga diri dulu. Karena niat sini pada bahasa dia penentu arah tujuan apa sih kepada gawe. Ndek selamanya awak menggawe akhirat tujuannya akhirat. Ndek selamanya awak menggawe dunia tujuannya dunia. Bisa jadi awak menggawe akhirat pada hakikat pegawaian si dunia. Bisa jadi awak menggawe dunia pada hakikat pegawaian si akhirat. Tergantung niatnya. Pada mereka sini hadir di majelis ilmu. Ini perbuatan akhirat. Belum tentu niat akhirat. Bisa jadi niatnya akhirnya paran aku pacu. Niatnya akhirnya kemuliaan dunia. Maka ruana pegawaian akhirat pada hakikat pegawaian dunia. Karena tujuannya dunia. Bisa jadi indah. Dengan bilang jelo kita berdagang. Bilang jelo lalu bertani. Bilang jelo lalu nukangin. Bilang jelo lalu nyupir. Lalu ngantor. Lalu ngojek. Pegawaian dunia. Lalu bisa jadi perbuatan sinu akhirat. Dan lalu niatnya tujuan apa? Lillahi ta'ala. Nah, meta dunia jadi sang ibadah. Dari ibadah, perbuatan pada bentuk ibadah. Berarti perkara akhirat. Kan dia masalah mana tahu ponis patur ta. Dia meta dunia tu. Dan tak niat akhirat tahu. Kulalu anang Malaysia meta rezeki. Kulalu anang Saudi. Kulalu ngantor, lalu berdagang, lalu bertani. Ku meta rezeki lillahi ta'ala. Aku mau bahaji. Tujuan akhirat. Lalu jarang itu tujuan akhirat. Lalu anang Malaysia. Akhirnya bau nabung. Bum beli pekarangan, bum beli tanah, pegawaian dunia, boleh tipe dunia jadi. Dia kan tujuan. Lalu ngantor, jadi kepala, jadi camat, jadi bupati. Aku bau nyamuin, aku miak balik beli, pekarangan duit, dunia. Coba ubah niatnya. Meter rezeki, lalu berdagang, lalu bertani, lalu nyupir. Lalu merantau orang Malaysia minta rezeki. Lalu orang Saudi misalnya. Ku minta rezeki karena Allah Ta'ala. Jadi semua ibadah. Aku mau bahaji. Maka berkah. Itu tujuan dengan lain. Muntah minta dunia. Berniat karena Allah. Aku mau bahaji. Maka mun akhirat tujuannya. Balik ni kasih dunia tu. Lagu mun dunia tujuan tak boleh melengilu akhirat. Maka usaha pegawaian akhirat tujuannya akhirat. Pegawaian dunia tujuannya akhirat. Akhir enggak lah akhirat itu jadi sambilan. Padahal dengan TKI yang Saudi misalnya. Pulau pegawaian rezeki yang Saudi. Akhir narak ke sanggup. Sambil ku bahaji. Sambilan ku umroh. Akhirat jadi sambilan. Seharusnya ada kesempatan ada Saudi dari TKI, TKW. Akhir kumuk bahaji sambil ku begawian minta rezeki. Maka insya Allah
keberkahan selalu datang ini. Kenapa? Karena Al-Quran pada itu dunia nu pihak sambilan lagu tidak tinggalannya. Kenapa? Dari sida Allah berfirman, wa bataghi bima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pada perguna yang dulu pada sida Allah, apa-apa nikmat sisadikku sida pada untuk meta kebahagiaan akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, lagu ndak lupa kesenangan dunia nunda. Dunia itu pihak sambilan akhirat. Ndak akhirat jadi sambilan dunia. Yang pun pada gurun telai, mun pada meta dunia, niat akhir pada bau bahaji engkat. Akhirnya berkah. Munah berkah insyaallah, mudah akhirat kok. Permudah na dunia mesti daw. Karena wah dengan ini dekat pintar, maka mudah segala. Nah ini penting na niat. Jadi niat ini diberi bagus-bagus dulu. Daripada lalu nuntut ilmu, lalu beribadah perkara akhirat, lillahi ta'ala. Tidak narak sambilan lain. Sampai dunia, lillahi ta'ala, minimal dari semua ibadah. Akhir ngarak dari semua ibadah itu keluar diri. Nulis niat. Karena ia penentu arah tujuan apa kepada gawe. Ia pun Nabi dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in manawa. Faman kanat hijratuhu wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tujuan karena Allah, maka pegawaian udah di Allah. Kalau pegawaian di dunia yusibuha, tujuan dunia, maka pegawaian boleh di dunia. Tergantung dengan niat. Yang penalikum beriin manawa, mau dengan perbuatan kesino, dengan amal tergantung dengan apa si pada niatan. Lebih-lebih kesino amal akhirat, benar-benar lillahi ta'ala. Karena niat sini yang ada bahasa dia kunci, dia sebagai pembeda. Dia si pembeda yang apa si pada gawe sino adat atau ibadah. Dari setiap amal perbuatan sing ditersertayang ya dengan niat sino adat sarannya. Meskipun tenggawe sembahyang kewajiban lagu ditersertayang dengan niatnya, maka lelah-lelah keduang mautna. Dan setiap amal si tersertayang dengan perbuatan, si tersertayang dengan niat, diaran ibadah. Jadi niat no yang niat pegawaian itu jadi ibadah. Dia semata-mata sembahyang jadi ibadah. Niat no niat jadi ibadah. Kemudian karena setiap amal kembali kepada sida Allah dari ibadah. Yang putarlah lillahi ta'ala. Kita muliakan bagi Allah. Boleh kepada sida Allah, maka perbuatan itu dari ibadah. Meskipun perbuatan dunia, munalillahi ta'ala, dari ibadah. Ibadah kan ibadah gairu makhluk, ini minta dunia. Kita berdagang, ibadah. Dengan pengantinan jima suami istri, ibadah. Munalillahi ta'ala. Muna kembali kepada Allah. Dia jadi ibadah, buang pegawai. Dia cuma ngaji sembahyang, karena ibadah. Dan yang bangkat dari ibadah tuan. Sok tu boleh ayat tiba musyidah Allah. Nah, nengka amal perbuatan sino muntuah kalau ayat niat berarti arah bentuknya jadi ibadah. Nah, membentuk pada misal kata Nabi setiap amal manusia sino ibarat mere arja, ibarat mere patung. Arah bentuknya. Patung no arak modelnya, arak bentuknya, lagu darak manfaatnya. Dia kumbena karena ia barang mati. Dia hidup. Kecuali berbentuk hidup. Nah baru darak manfaat. Nah ngeno pun masih amal. Sembahyang, ngaji, membaca Quran, membaca kitab, karena itu zikir. Wah berniat kita lagu dia semata-mata karena Allah. Ya ibadah, lagu ibadah mati. Muna mati ibadah no. Qabdun
tolak sida Allah. Karena ingat sida Allah sino zat yang maha hidup. Dari zat yang maha hidup cuma nerima barang si hidup. Lengan diri kedua muntah mati doang, muntah meninggal dunia. Simbe kembali kepada sida Allah, si hidup le diri. Si mati ni boleh nerima ya, si mati boleh dipak si mati. Si hidup boleh dipak si maha hidup. Simbe si hidup le diri, roh ini amanah. Dia pun muntah meninggal dunia, roh tasino kembali tipak roh kirdopi yaran, roh kirdopi sino kembali tipak roh Rabbani kekal di sisi Tuhan. Lagu pun awak sini, kita pekakas bilang jero sini, ya pak pemati diri tewayang sini, ya majas tuan di jemaah. Ini asal lengan tanah, lengan barang mati, boleh tipak tanah. Roh diri kedua, apalagi ibadah. Maka ibadah syaratnya kita terima sida Allah, ibadah si hidup. Ini ibadah si mati. Jadi ngombe cara penghidupan ibadah kalau akhirnya ruh nah. Akhirnya hidup. Ruh dengan sekalian amal. Enggak seke ikhlas. Apa tegawi. Mundik tak ikhlas. Raddun tolak di sida Allah. Dia nanti terima. Nah dia pun alhamdulillah. Setiap tersembahyang bilang jelo. Enggak seke doang dah terima. Sujud tersida Allah. Cukup jadi penyelamat terak. Enggak kita berharap. Wah, saya ketahun ke ibadah, sholat. Dan Tuhan terima keselamatan. Belum tentu. Dia pun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus bersembah nenek. Terus beribadah kepada sida Allah. Sampai tembilin dunia. Enggak sekedik-kedik kita merasa puas. Karena angkat Nabi kita arah dengan 60 tahun. Wah. Nesujud tuang tiba sida Allah. Lalu ketika nebuka catatan amalnya. Ternyata seke pun di darah terima sujud sida Allah. Nah, mungkin terbanggayak. Yang pun ibadah tidak merasa puas teruslah. Lain kemaksiatan. Dosa kita pada gawe. Wah pasti terhitung dari dosa. Lagu ngaji sembahyang kita pada gawe belum tentu atau terima sida Allah. Belum tentu. Ya pada ketika bersolat tuang pekanan sertakan dengan khauf, takut tidak terima sembahyang sida Allah. Salam ke kiri baru rojak harap. Takut dulu, aku harap munitende, harap lagi. Baru tersembahyang ke seminggu, berjamaah ke seminggu, wah anggap ke surga tau. Wah, enggak, jauh alu pasti surga. Cita harapan mudah-mudahan terima sujud ke sini sudah Allah. Ini seberat. Ya, boleh terus berarti buat ibadah tuang. Mudah-mudahan dia bau selapu dan terima sudah Allah. Mana-mana sekek sujud cukup jadi pembela. Cukup dari selamat perak di hadapan kepada Allah. Akhirnya awali dengan niat. Maka harus niatnya ikhlas. Niat dengan ikhlas, ya syarat ibadah diterima sih dari Allah. Ini yang pertama. Muna bagus niatnya insyaAllah. Bagus itu amal-amal sih pada gawe. Dan ada pun sih terakhir. Anaknya pembukaan. Nah, si terakhir, karena syarat menjaga bulan Muharram berselil dengan penjauhan segala kezaliman, terisi di bulan sini si amal-amal soleh. Salah satu amal soleh sebagai fadailul amal. Keutamaan kepada beramal di bulan sini, si paling utama selain si fardu, si wajib, si sunnah. Apa si paling utama tegawe di bulan sini? Puasa sunnah. Nah, jadi tidak lupa di bulan sini dawe puasa sunnah. Sila si puasa dengan tanggal sekian silahkan. Si jemaah silahkan. Sampai tanggal 10, 11 silahkan. Intinya puasa sunnah si gawe dari bulan Muharram ini
Ya puasa sunat paling afdol. Ya puasa sunat paling utama. Karena apa? Karena Nabi kita bersabda dengan sahabat Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus syiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Karena puasa si paling afdol. Puasa si paling utamanya setelah puasa bulan Ramadan, ya sino puasa bulan Muharram. Berarti puasa paling afdol setelah puasa wajib, ya sino puasa bulan Muharram. Yang punya puasa sunat di bulan Muharram sini, ya puasa sunat paling afdol, paling utama. Maka tidak tinggalan puasa di bulan sini. Dan puasa sunat si paling afdol di bulan Sya'ban, ya sino puasa sunat di tanggal 10 Muharram. Si biasa sebutaran hari Asyura. Asyara 10 kan. Beda ya kan Zulhijjah rutin. Tanggal siwa dia sebut dia pisahkan. Dia sebut dia tasyu'ah. Lagu sebut Arafah. Tanggal balutna dia samaniyah sebutna lagu Tarwiyah. Lagu mulai bulan Muharram sini lengan bilangan Yaumul Asyura hari ke-10 le bulan Muharram. Berarti malam sini ke tanggal 7. Kemis tanggal 7, berarti Jumat na tanggal balu, Sabtu na tanggal siwa, berarti le gelung Ahad tanggal 10 Muharram. Ya tau puasa sunnah paling afdol le bulan sini. Maka dah ketinggalan ya. Apa padilahnya kepada gawe puasa hari Asyura? Ya menghapus dosa setahun si wahliwat. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah ayyukat virus sanatal ladhi qablahu kata. Puasa hari Asyura ini ahtasibu ala Allah. Aku berharap kepada Allah kata dinta akan menghapus dosa setahun si wahliwat. Berarti puasa jemaah ini untuk puasa tanggal 10 ini menghapus dosa selama setahun si wahliwat. Lagu para ulama nyebut dia tingkatan puasa Asyura no arah 4 tingkat. Termasuk ulama semeton ulama Wahabi kata mazhab Hambali. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dah nyebut bahwa tingkatan puasa Asyura 4 we. Si paling tinggi derajatnya puasa dengan tanggal siwa, tanggal 10, tanggal 11. Itu dulu. Berarti munahat tanggal 10 berarti jelo Sabtu, jelo Ahad, jelo Senin. Tingkatan paling tinggi. Tingkatan keduanya puasa dengan tanggal siwa sampai tanggal 10. Tingkatan kedua derajatnya. Tingkatan ketelu paling bawahnya puasa dengan tanggal 10 bareng tanggal 11. Lagu tingkatan derajatnya paling rendah cuman puasa le tanggal 10 Muharram. Ini puasa sebelumnya, ini puasa setelahnya. Kumbe nak kena ino gawe si Nabi. Makruh dia makruh. Dia makruh tak puasa cuma tanggal 10 doang. Ino gawe si Nabi. Cuma ketika dah selesai gawe ya arah sahabat keketuaan. Ya Rasulullah pertama ketuaan kumbe na pun puasa tanggal 10. Untuk perhatian buka kitab-kitab ya duit tidak aja tanggal 10. Lagu salah satu alasan Nabi ampun puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura karena sebagai bentuk wujud syukur Nabi Pak Allah atas keselamatan Nabi Musa alaihi salam dengan kejaran Fir'aun. Pun pelak laut nolai ketika terbalik si Fir'aun tenggelam Fir'aun pesukuk laut. Itu kejadian itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Terus kedua pertanyaan sahabat, lagu ya Rasulullah.
dengan Yahudi wah lain gawe. Oh, dengan Yahudi gawe. Kalau kita gawe kan pada jari ini kemarang iya. Pada kita puasa sejelo di tanggal 10 Muharram. Terus apa kata Nabi kita? La in istu ila qabil la sauma mantash. Mana bahasa anta? Muna nganoja, muna masih umurku sampai tahun mudi mana bahasa anta? Pada mulai puasa dengan tanggal Siwa. Umum kata Nabi dengan tanggal Siwa. Yang pada baik tanggal 11 dah, bukan berarti ini tanggal 11. Cuma Nabi itu mulai sama puasa Asyura, kemuliaan dengan tanggal Siwa. Sebagai apa berarti sih? Khaliful Yahud. Semata-mata cuma cara kita berbeda kerja dengan Yahudi. Namun dengan Yahudi puasa sejelo doang. Tanggal 10 Muharram. Akhirnya beda kan Nabi tempatnya sampai umurku sampai tahun mudi, maka terpuasa dengan tanggal Siwa. Lagu ternyata si Indonesia sampai Muharram wafat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cita-cita Nabi. Maka kita berusaha cita-cita Nabi. Puasa Asyura mulai yang dengan tanggal Siwa. Minimal Siwa 10. Paling sempurna puasa sebelumnya gajah puasa setelahnya. Berarti tanggal 1, jelo Sabtu, Ahad, Senin. Tanggal Siwa 10, 11. Muna bau. Muna bau bercukup 2 jelo. Lu kesibukan apa? Daripada bercukup puasa di tanggal 10 Muharram. Intinya tak kepada tinggalan jemaah puasa hari Asyura. Di tanggal 10 istilah jatuh di jatuh Ahad. Nah ini sebagai ingatan. Kalau lagu karena arah kita pada sibuk ini biasa ada tekan pada langat pulung pegawai karena pembukaan sedikit gimana sebagai pengingat kedua insyaallah untuk pertemuan kita datang membahas ya kiranya cuma di bujang sampai kemudian pembukaan sedikit kurang lebihnya yang mohon maaf lagu sedemikian takdirin dalam ketua. Yang punya hadis nafsu. Hadis makan dalil. Kebanyakan tenangkan dalil dengan luar tuh. Dalil oleh kan jadi dan pembahasan oleh tenaji diri, nasihatin diri, meriri diri, kan? Tenegur diri, ngeluh diri. Ini adalah hadis nafsu. Dia dalil diri keluar. Dalil diri, lisan terdalil, hidung terjadi dalil, pendengaran terdalil, menggitak terdalil, gimana yang terdalil? Kurang hadis nafsi. Berarti kita jaga lo diri, termasuk nasino, diri kita juga. Dia kata isyarah Al-Quran misalnya, surah Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ku anfusakum. Jaga diri. Lu bilang teman hati yang cuma luar mudi. Diri itu. Ku anfusakum. Jaga di sini ampas. Sini diri. Napas hidup. Ahlikum nar. Kan keluarga. Jangan pindah dia keluarga. Ini dasar. Jaga hati. Jaga pendengaran. Jaga penglihatan. Jaga ucapan. Jaga kalau ini ampus keluarga dekat keluarga wajib lihat dalam diri baru ampun syukur tiba keluarga luar diri sebini bijajari baru kerabat nah aturan lagu tegak kalau nggak pernah ada hadis nafsi dalil deh yang biasa dengan lain kan ngaji diri
Dan nasihat-nasihatin diri, mendengarin diri, meriri diri. Atau meriri dengan ke, muntah meriri dengan Pak, kirang sendiri dengan jarang kita gerak nilik diri. Ya, karena selalu perhatiannya wabi anfusikum afala tubsirun. Apakah lebih diri daripada perhatian? Mungkin perhatian dengan perhatian diri kita. Karena umumnya, karena jemaah hadapan bersida Allah, tanya kita tentang dengan lain, tanya bersida Allah tentang diri kita. Jadi tidak biasanya sang waktu kalian dunia untuk mantu dengan lebih bagus, bermanfaat, tempat untuk diri. Lebih muhasabah kita, lebih berdiri di kita menjadi lebih baik dengan itu. Jadi intinya hadis nafsi dino arah dalil diri. Wallahu a'lam bishawab. Bukan contoh, terus lagi saya ada bukan masyarakat, pada kita sekali-kali contoh sejak untuk pembukaan sampai ke negara kepada ini kurang lebihnya yang lagu Syekh kepada akhirin dan kepada lupa pada sekali pada hadiah pada bacaan Al-Fatihah kita pelaku turun ke sebuah pengajar kita mudah-mudahan jadi ingat kepada kita pelaku turunnya sila Al-Fatihah. Prinsip kedua kita tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, terutama wah meninggal dunia, wabil khususnya si Arab dan kepangkat tokoh-tokoh agama untuk tokoh-tokoh masyarakat lalu. Sila pada sekali kepada hati pahala bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah yang pahala sudah Allah. Mudah-mudahan dari maghfirah sekaligus penambah nikmat di alam kuburnya masing-masing. Silahul terus kedua pada jamaah mencari pada masih sakit-sakit. Mudah-mudahan Sudah Allah gelap-gelap pada angkat penyakitnya dan mudah-mudahan pada sabar menerima rahmat yang sudah Allah. Terus kedua kita pada jamaah masih pada alami kesulitan, mudah-mudahan gelap-gelap sudah Allah Subhanahu Wa Taala buka-buka jalan keberkahan, jalan kemudahan. Kerja bagi jajarin semacam jaring pada jamaah pada merantau pada mencari rezeki baik di luar daerah maupun luar negeri. Mudah-mudahan sudah Allah Subhanahu Wa Taala selalu membukakan pintu keberkahan, pintu kemudahan, pintu kelapangan di dalam mendapat meter mendapatkan rezeki. Mudah-mudahan pada mau rezeki barokah, bermanfaat dan yang terpenting mudah-mudahan pada tetap di dalam perlindungan serta penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sila kepada berdoa di pasti sudah Allah di pasti sebut terus selamat nanti sila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Si terakhir Pak diri kita masing-masing, Pak ibu bapak dan semeton jaring kaum muslimin muslimat al-ahya wal-amwat al-fatihah. Ya kurang lebihnya yang mohon maaf. Akhirul kalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum